Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Tetap semangat. Kita lanjutkan membaca kitab Maraqil Ubudiyah Syarah ala Bidayatil Hidayah. Alhamdulillah, versi PDF-nya sudah di halaman 26. Versi kitab tercetaknya di halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babu adabi dukhulil khala'i ay wa ma ma'ahu. Bermula ini ada satu bab pada menjelaskan adab-adab masuk khala. Masuk kamar mandi, masuk kakus, wa ma ma'ahu dan mama yang ada ia bersamanya. Kita lihat matan-matannya dulu biar enak. Faiza qasadta baital ma'i liqada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. Apabila engkau bermaksud akan baital ma, akan ruang air, maksudnya kakus, liqada'il hajah, untuk buang hajat, faqaddim, maka dahulukan olehmu fid dukhuli, pada masuk, rijlakal yusra, akan kakimu yang kanan, wafil khuruji, dan pada ketika keluar akan kakimu yang kanan. Begitu. Jadi bila kita pengen masuk kamar mandi, kata beliau, ketika masuk kaki kiri dulu. Seluruh tempat yang mulia kaki kiri dulu, ketika keluar kaki kanan. Kita lihat. Apa itu baital ma? Wahwa makanu qada'il hajah min baulin wa ghaitin. Dianya baitul ma itu tempat buang hajat. Nah, buang kotoran. Min baulin, baik berupa air kecil, wa ghaitin, atau air besar. Ngapain masuk kamar mandi? Li qada'il hajah. Untuk qadha hajat tadi, buang air, au ghairihi, atau lainnya qadha hajat, lainnya buang air. Pokoknya kalau masuk aja kamar mandi, tetap dahulukan kaki kiri. Faqaddim, maka dahulukan olehmu dalam waktu masuk akan kakimu yang kiri. Au badlahu law quti'at, atau gantinya kaki kiri law quti'at, jikalau putus ianya. Kaki kiri, kita nggak punya kaki kiri, pakai tongkat gantinya. Kalau masuk kamar mandi ya, tongkat kiri dulu. Ketika keluar kakimu yang kanan. Nah, udah. Kemudian penjelasan tambahan. Wa mislu baitil ma'i kullu ma laisa syarifan. Dan bermula semisil baitil ma, dan bermula semisil kamar mandi itu kullu ma, setiap tempat laisa syarifan, yang tidak ada yaitu mulia. Setiap tempat kotor, tempat jorok, berarti tetap kalau masuk pakai kaki kiri dulu. Walau kharaja min mustaqdarin ila mustaqdarin qaddama yasarahu. Dan jikalau keluar ia seseorang dari tempat kotor menuju tempat kotor, keluar dari satu kandang menuju kandang yang lain, qaddama yasarahu, niscaya mendahulukan ia akan kirinya. Masuk kandang dahulu pakai kaki kiri dulu. Mau keluar dari satu kandang, mau ke kandang yang lain, tetap keluar juga pakai kaki kiri lagi. Nah, kadza afadahul Wanai, begitu menurut Syekh Wanai. Kemudian matan lagi. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi. Dan janganlah engkau menyertai akan sesuatu, alaihi, yang sabit di atasnya sesuatu, itu nama Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan nama Rasul. Ketika masuk kamar mandi, jangan membawa sesuatu yang tertulis nama Allah dan Rasul. Apa arti la tastashib? Ay la tulazim. Jangan engkau melazimi. Maksud melazimi, tidak pernah melepaskannya, jangan. Artinya lepaskan, jangan dibawa. Syai'an mu'addoman, akan sesuatu yang dimuliakan. Nah, nama Allah, nama Nabi, bahkan nama malaikat juga, walaupun di sini tidak disebutkan. Sesuatu yang dimuliakan. Wa in kutiba bi kalamin hindiyin. Sekalipun dituliskan akan dianya sesuatu dengan kalam Hindi. Kalam Hindi maksudnya, kalau kita lihat kamu, semacam krayon. Maksudnya satu alat tulis yang kalau disentuh nggak ada bekasnya. Sangat halus sekali. Bukan kayak pena zaman dulu pakai tinta kasar itu. Enggak. Kesimpulannya, apapun yang
bentuk tulisan nama Allah, nama Rasul, nama malaikat, walaupun sangat halus sekali, nggak ada kasar-kasarnya gitu, tetap jangan dibawa serta masuk ke dalam kamar mandi. Contohnya ka'angkana alaihi ismullah, seperti bahwa adalah di atasnya sesuatu itu nama Allah Ta'ala, wa rasulihi dan nama Rasulnya. Jangan dibawain, kadang ada cincin, ada juga cincin orang nama Allah misalkan terukir. Jangan dibawa. Hukum membawanya bagaimana? Wa hamluhu makruhun fih, dan bermula membawanya itu dimakruhkan akan yang membawa fihi dalamnya kamar mandi. Makruh membawa sesuatu itu yang mulia ke dalam kamar mandi. Wal hurufu laisat. Ini laisat. Wal hurufu laisat mu'addamatan li dzatih. Dan bermula huruf-huruf itu tidak ada ya, itu dimuliakan, diagung, dihormati karena zatnya. Jadi huruf itu sebenarnya enggak terhormat. Tapi karena huruf itu tulisan yang menunjukkan tentang Allah, tentang Rasul, malaikat, jadi mulia. Mulia bukan karena zatnya, tapi karena dilalahnya. Kemudian wala tadkhul hasirar ra'si. Wala tadkhul, janganlah engkau masuk fihi dalamnya kamar mandi hasirar ra'si, hal keadaan kamu itu dalam keadaan terbuka kepala. Ya, jadi hasira ini walaupun kelihatannya mudhaf ilaih boleh jadi hal karena ini idhofah lafzi, bukan idhofah maknawi. Jangan masuk dalam keadaan terbuka kepala, maksudnya tutup kepala. Nah, kasyifahu, dalam keadaan yang membukanya kepala. Jangan buka kepala. Bila sitri membukanya kepala dengan tanpa tutupan. Kepala ditutup pakai peci atau pakai apapun ya ada. Wa yakfi fil adabi sitruhu bil kammi. Dan cukup dalam beradab oleh menutupnya kepala dengan lengan baju. Tutup dengan lengan baju, dengan handuk, ujung handuk, dengan apapun tutup. Kenapa alasannya? Lil amni min adal jinni. Supaya aman dari gangguan jin. Jin suka mengganggu orang yang terbuka kepala. Ini mungkin ada dalil khusus Nah, kama afadahu Ramliyu, sebagaimana menjelaskan akannya oleh Syekh Ramli. Beliau enggak menyebutkan di mana Syekh Ramli menjelaskannya. Wala hafiyal qadamaini. Jangan pula engkau masuk dalamnya kamar mandi hal keadaan engkau itu hafiyal qadamain, yang terbuka dua kaki. Terbuka dua kaki, dua tumit, maksudnya enggak pakai sandal. Bila na'lin, tanpa menggunakan sandal, wa khafin, tanpa menggunakan sepatu. Kenapa? Litahafudhi minan najasah, untuk menjaga dari najis. Ini kakus-kakus model zaman dulu. Kalau kamar mandi sekarang di rumah tentunya kadang nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Aman. Karena alatnya untuk terjaga dari najis. Kalau memang aman dari najis ya nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya, sekarang masalah begituan lebih rapi dibanding zaman dulu. Kemudian wa qul 'inda dukhuli bismillah, a'udzubillah, matan-matan. Wa qul 'inda dukhuli bismillah, a'udzubillah minar rijisin najisi al-khabisil mukhbisi. Asyaitonir rajim. Katakan olehmu 'inda dukhul. Jadi katakan olehmu, bacakan olehmu ketika masuk kamar mandi tadi akan bismillah, dengan nama Allah, kemudian a'udzubillah, ku berlindung kepada Allah, min rijisin najis, dari kotoran yang najis, al khabisil mukhbis, lagi yang kotor, mukhbis, yang membuat kotor, membuat orang lain terjatuh ke dalam kotoran. Siapa dia khabis mukhbis? Syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Kita lihat satu-satu syarahnya. Dan katakan olehmu ketika masuk. Maksud ketika masuk gimana? Apa sudah masuk? Lamma tasilu libabihi. Artinya manakala engkau sampai bagi pintunya kamar mandi, kalau ada pintunya. Jadi lamma di sini kelihatan tidak menjazamkan. Karena kalau menjazamkan artinya lamma tasil. Belum engkau sampai, engkau belum sampai. Belum sampai ke pintu sudah baca doa, padahal aturannya ketika pas di pintu. Makanya ini lamma di sini kelihatannya tidak menjazamkan. Kalau menjazamkan, lamma merubah fi'il mudhari' menjadi zaman madhi. Belum sampai. Katakan olehmu ketika masuk,
lamma tasilu, manakala engkau sampai libabihi bagi pintunya. Ketika pas di pintu kamar mandi, pintu kakus, kita baca. Wa in ba'uda mahalla julusi anhu. Wa in ba'uda mahallu, sekalipun jauhlah oleh tempat duduknya, anhu, darinya pintu. Antara tempat duduk buang hajat dengan pintu kamar mandi jauh jaraknya, tetap baca doanya di pintu. Fa in tarakta hatta dakhalta faqul biqalbik. Maka jika engkau meninggalkan, fa in tarakta, engkau tinggalkan, enggak membaca doa, hatta dakhalta, hingga engkau telah masuk ke dalam, enggak baca doa di pintu, faqul biqalbika, maka katakan olehmu dengan hatimu, tetap baca doa tapi dalam hati. Kalau di pintu tadi berarti jihar. Apa yang harus Anda baca? Bismillah, dengan nama Allah. Apa arti dengan nama Allah? Karena bihurujat tentu ada muta'alanya. Muta'ala bismillah berarti sesuai dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Karena di sini mau masuk kamar mandi berarti atahassanu minasyaitan. Aku berlindung ya Allah. Aku berbenteng minasyaitan, dari syaitan. Wala tazidir rahmanir rahim, dan janganlah engkau menambah akan ar-rahmanir rahim. Ya, jadi sesuai dengan warid saja, karena warid dalam setiap doa biasa bismillah doang. Bismillah, bismikallahumma ahya wa bismika amut, sama juga bismillah ketika mau tidur. Begitu juga di sini. Bismillah, a'udzubillah. Udah bismillah aja, enggak pakai ar-rahmanir rahim. Kayak menyembelih gitu, bismillah doang. Kemudian a'udzubillah. Apa arti a'udzubillah? A'tasimu billah. Aku membentengi diri, aku berlindung dengan Allah. Berlindung dari mana? Minar rijsin najisi. Dari kotoran yang najis. Rijisi kotoran, artinya banyak rijisin. Ragu juga ada, banyak banget dalam Al-Quran. Kotoran, najis, segala macam. Di sini kita artikan minar rijisi, dari kotoran yang najis. Bagaimana cara membaca rijisi? Bikasrir ra. Dengan kasrah ra fil kalimatil ula, pada kalimat yang pertama rijisi, wa kasrin nuni fisaniyah, dengan kasrah nun pada yang kedua najis, ya. Wa sukun jim fihima, dan dengan sukun jim pada keduanya. Jadi rijisin najisi, sukun jim pertama, kasrah jim kedua, rijisin najisi, atau sukun keduanya juga boleh, min rijisin najisi, boleh. Al-khabisil mukhbis. Bagaimana cara baca khabis? Dengan dhammah, fasukun, pak kasrah. Oh ini bukan, dhabit mukhbis doang. Bagaimana cara membaca mukhbis? Dengan dhammah mukh, fasukunin maka sukun, yaitu sukun kha, mukh, fakasrin maka kasrah bis. Ay alladzi yuqi'un nasa fil khubsi. Apa arti mukhbis? Mukhbis isim fa'il, artinya alladzi yuqi'u, yang menjatuhkan ia akan manusia ke dalam keburukan. Nah, dari khabis, dari keburukan, dan dari yang menjatuhkan orang lain ke dalam keburukan, yaitu setan yang dimaksud di sini. Atau artinya yafrahu biwuqu'ihim fihi, yang gembira ia dengan jatuhnya mereka manusia dalamnya keburukan. Itulah setan. Siapa dia? Asyaitanir rajim, setan yang rajim. Apa arti setan? Al-ba'id minar rahmah. Nah, jadi setan itu artinya al-ba'id, yang jauh dari rahmat Allah, terkutuk, terlaknat, jauh. Nah, dari setan yang rajim, yang dikutuk. Oh, ini bukan arti setan, arti rajim. Setan yang rajim. Apa arti rajim? Al-ba'id, yang jauh dari rahmat Allah. Wa fi riwayat Ibnu Adi, Allahumma inni a'udzubika minar rijsi ila akhirih. Dan sabit dalam riwayat Ibnu Adi itu, Allahumma inni a'udzubika minar rijsi ila akhirih, bila lafzi bismillah, dengan tanpa lafaz bismillah. Allahumma doang, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisi, al-khabisil mukhbisi, syaitanir rajim. Mudah. Wahwa maujudun fi riwayati Ibnu Abi Syaibah. Wahwa, dan dianya riwayat yang tanpa basmalah tadi itu maujud juga dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, lakin ma'at ta'udil akhar, tetapi bersama ta'awudz yang lain. Jadi banyak doa masuk kamar mandi, macam-macam riwayatnya. Maksud beliau ada riwayat bersama ta'awud yang berbeda. Di sana ada juga a'udzubillahi minal khubsi wal khubais. Jadi bukan a'udzubika minar rijsin najis, tapi a'udzubika minal khubsi wal khubais. Khubsi
Ada yang mengartikannya setan laki-laki, khobais setan perempuan. Jadi khobesi jamak dari khobison, sementara khobais jamak dari khobisah, setan perempuan. Ya, itu doa masuk. Ini di awal dulu janjinya, ini bidayatul hidayah awal. Kalau kita sanggup mengamalkan ini, maka ke depannya akan mudah katanya. Tapi kalau yang ini aja kita malas mengamalkannya, makanya nggak perlu ilmu banyak-banyak. Lanjut. Wa indal khuruji ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Nah, dan baca olehmu indal khuruj ketika keluar. Ketika keluar dari kamar mandi. Apa arti keluar? Al-insirah min baitil ma. Ketika berpaling dari ruang air. Bacakan. Bagaimana maksud keluar? Bi ayyakuna kharijan anhu, dengan bahwa adanya seseorang itu di luar darinya ruang air. Benar-benar sudah di luar. Sudah di pintu bagian luar. Kalau doa masuk tadi di pintu sebelum masuk, ini sesudah keluar berarti. Kita di luar dari ruang tersebut. Apa yang kita baca? Ghufranaka, akan keampunanmu ya Allah yang aku mohon. Jadi ghufranaka artinya astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ini masdar mansub. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba, Allah yang telah menghilangkan dari diriku ma yu'dzini, sesuatu yang bisa menyakitiku. Ai bi ikhrajil fudlah, dengan sebab dikeluarkan fudlah, hal-hal yang tidak diperlukan oleh tubuh sudah bisa keluar, alhamdulillah. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan segala puji bagi Allah abqa, yang menyisakan ya Allah, fiyya dalam diriku, ma yanfa'uni, akan sesuatu yang bermanfaat ya kepadaku, yaitu zat-zat makanan segala macam. Nah, ini beliau mengartikan huwa quwwatul ma'kuli wal masyrub. Kuah makanan dan minuman. Maksudnya kuah itu ya sesuatu yang dihasilkan oleh makanan dan minuman yang bisa jadi kekuatan tersisa dalam tubuh. Alhamdulillah. Ya. Wa yusannu ayyakula inda dzalika aidan ghufranaka marrataini aw salasan kama afadahul wanai. Dan disunnahkan bahwa berkata ia ketika demikian sudah di luar kamar mandi, kita baca ghufranaka 2 kali atau 3 kali. Ghufranaka Allahumma alhamdulillah. Ghufranaka alhamdulillahilladzi. Kita baca berulang-ulang, mohon ampun kepada Allah. Dalam kamar mandi banyak setannya. Kama afadahul wanai, sebagaimana menjelaskan akannya oleh Al-Wanai. Beliau banyak mengutip ini pendapat-pendapat Al-Wanai. Coba dicarikan siapa Syekh Al-Wanai. Kemudian wa yanbaghi an tu'iddan nubala qabla qada'il hajah wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajah. Beda lagi. Wa yanbaghi an tu'iddan nubal, dan sepantaslah bahwa engkau persiapkan akan nubal, akan batu-batu, qabla qada'il hajah, sebelum menunaikan hajat, sebelum buang hajat. Sebelum kita masuk kamar mandi, ini ceritanya kita istinjanya pakai batu ini. Zaman sekarang jarang banget terjadi air melimpah. Ya. Di sini sepantaslah bahwa engkau siapkan akan batu sebelum masuk kamar mandi. Apa arti an-nubal? Apa arti an-tu'iddan nubal? Antahdira ahjaral istinja min madarin wa ghairih. Bahwa engkau hadirkan akan batu-batu istinja min madarin, dari madar benda-benda padan, wa ghairihi, dan lainnya. Batu-batu apapun yang bisa jadi alat untuk istinja, tisu juga termasuk. Nah, kita persiapkan dulu sebelum masuk kamar mandi. Wan nubalu bi dhammin nuni wa fathil ba, jam'u nublah. Bermula nubal dengan dhammah nun, nubal, dan fathah ba, bal, itu jamak dari nublah. Nublatin mislu ghurafin ghurfah. Demikian itu seperti ghurafin. Ghurafin jamak dari ghurfah. Ghurafin dan ghurfah. Nublah. Nah, nubal, ghurfatun, ghuraf. Ghurfah ini ruang. Ghuraf banyak ruang. Liqaulihi, kenapa dalilnya harus bawa batu? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam.
Karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqul malaen, takuti olehmu akan malaen, tempat-tempat terkutuk. Wa'iddun nubal, dan persiapkan olehmu akan nubal, batu-batu. Jadi saya belum sempat melihat hadis ini, di mana tulisannya di kitab apa. Wa'iddun nubal, siapkan olehmu akan batu-batu. Kapan disiapkan semuanya? Qabla qada'il hajah, sebelum buang hajat. Wal julusi lahu, sebelum duduk lahu untuknya qada hajat. Artinya sebelum masuk ruangan. Wa alla tastanjia bil ma'i fi maudhi'i qada'il hajah, dan bahwa ini etika lagi, dan bahwa tidaklah engkau beristinja dengan air pada tempat buang hajat. Jadi zaman dulu kadang buang hajat doang, nggak ada persiapan air di situ. Buang hajat, ceboknya di tempat lain. Ini beliau mengingatkan bahwa tidaklah engkau istinja dengan air pada tempat buang hajat itu illam yakun muaddan lidzalika. Jika tidak ada ianya tempat itu muaddan, disiapkan untuk demikian, bukan tempat khusus, bukan kayak zaman sekarang. Zaman sekarang yang mesti di situ, mau di mana lagi? Alasannya di sini masuk akal. Kalau tempat buang hajat terus, jangan kita siramin air. Kenapa? Li'alla ya'uda alaihi rasyash. Li'alla ya'uda, supaya bahwa tidak kembali kepadanya seorang atau kepadamu yang qadha hajat. Li'alla ya'uda, supaya bahwa tidak kembali kepadanya seorang ar-rasyashu, oleh percikan-percikan. Kalau kembali bagaimana? Fayun jisuhu, maka menajiskan ia akannya. Takut terjadi percikan-percikan sehingga baju kita bernajis. Bi khilafil mustanji bil hajari li faqdi tilkal illah. Bi khilafil mustanji, berbeda dengan orang yang istinja dengan menggunakan batu, enggak mungkin mempercikkan. Li faqdi tilkal illah, karena hilang alasan-alasan terkotori dengan najis, enggak ada, makanya boleh istinja dengan batu dalam ruang seperti itu. Makanya di awal beliau persiapkan batu, bukan air, kalau tempat itu tidak khusus digunakan untuk qadha hajat. Wa bi khilafil muaddi lidzalik fa innal istinja'a fihi yusayyiruhu nadhifan. Wa bi khilafi, dan beda lagi dengan al muaddi. Bi khilafil muaddi, berbeda lagi dengan yang disiapkan, tempat yang disiapkan khusus lidzalik, untuk buang hajat. Justru fa innal istinja'a fihi, maka bahwa sungguh istinja padanya tempat yang disiapkan tadi itu yusayyiruhu, menjadikan ianya istinja akannya tadi nadhifan, akan yang bersih. Kamar mandi kayak sekarang memang disiapkan untuk buang hajat, justru disiram cebok di situ membuat tempatnya jadi bersih. Kalau nggak disiram justru yang dilarang, jorok. Illa in kana fihi hawaun ma'kusun. Masih juga ada ini kecuali bila adalah dalamnya tempat khusus itu hawaun ma'kus, ada udara yang berbalik arah. Jadi ada angin. Misalkan ruang khusus tapi ada angin yang berbalik arah, kita sirami air malah air berbalik ke kita, itu tetap intinya supaya menjaga jangan sampai pakaian kita kena najis. Kecuali bila ada di dalamnya itu udara yang berbalik arah. Kalau ada udara yang berbalik arah, artinya dindingnya bolong-bolong, bukan dalam bangunan yang rapi. Fayukrahu zalika fihi li khawfi audur rasyash. Li khawfi audur rasyash, maka dimakruhkan akan demikian. Demikian langsung istinja dengan air fihi, dalamnya tempat, li khawfi audir rasyash, karena khawatir kembali percikan. Intinya jaga kebersihan, jangan terkena najis. Wa antastabri'a minal bauli wal ghaiti aidan ba'dan qita'ihima bitanahnuhi wan natri bita'il musannah. Dan bahwa engkau istibra, ini anjuran lagi, sepantaslah bahwa antastabri'a, engkau beristibra dari buang air kecil. Istibra, engkau membebaskan diri, menyelesaikan dengan selesai-selesainya. Engkau mengistibra dari kencing, wal ghaid, dari buang air besar pula. Ba'dang qita'ihima, sesudah putus kedua, sudah selesai. Sudah selesai buang air kecil, buang air besar, kita habiskan keluarnya dengan cara bitanah nohi, dengan cara berdehem. Berdehem dulu supaya kalau ada sisa-sisa dikit lagi keluar semuanya. Wan natri, dan dengan natri. Natri itu ya memegang, menekan dikit biar keluar semuanya. Natri itu bacanya
bitta'il musannah dengan ta yang bertitik 2, salasan 3 kali, berdehem 3 kali, natrinya 3 kali. Kenapa? Liqaulihi, karena sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, falyantur zakarahu salasa natarat, maka hendak, gimana ya terjemahnya? Maka hendak menantur ya, hendak memegang dan menekan zakarahu akan kemaluannya, salasa nataratin akan tiga natarat, 3 pegangan tadi. Yakni ba'dal bauli, yaitu sesudah buang air kecil. Oh, ini beliau menjelaskan nih. Wa kaifiyatun natri, bagaimana sih cara mengistibra, melepaskan diri dari najis tadi. Wa kaifiyatun natri, dan bermula cara natr itu ayyam saha biyusrahu, bahwa menyapu ia dengan kirinya, min duburihi ila ra'si zakarihi, dari duburnya hingga kepala zakarnya. Artinya begini, dari bawah bangun itu ditekan hingga ke ujung zakar, supaya yang ada sisa-sisanya dalam dalam saluran itu keluar semuanya. Wa yu'iduhu bilutufin, dan mengulangi ia akannya dengan lembut, liyakhruja ma baqiya ingkana, supaya keluarlah oleh ma yang tersisa ianya, jika memang ada ia, supaya keluar semuanya. Wa yakunu dzalika bil ibhami wal masbahah, dan adalah demikian itu sabit dengan jempol dan telunjuk. Jadi 2 jari saja, jempol dan telunjuk. Kenapa harus dengan jempol? Li'annahu yatamakanu, karena bahwasanya seseorang itu yatamakanu, memungkinkan ia bihima, dengan keduanya, jempol dan telunjuk, minal ihatah, daripada meliputi bizakari, dengan kemaluan. Jadi itu lengkap semuanya, karena bulat, ya udah di ini biar keluar semuanya. Aduh, ini pasti udah paham semua ya. Wa tad'ul mar'atu asabi'a yadiha al-yusra ala anatiha, kadza naqalahu al-Bujairimi an syarhir raudhi li Syekhul Islam. Wa tad'ul mar'a, dan meletakkan oleh perempuan, asabi'a yadiha, akan jari jemari tangannya yang kiri, ala anatiha, di atas anahnya si perempuan, di atas bagian atas tempat tumbuh kemaluan, itu anatnya. Nah, kemudian tekan dikit, keluar semuanya. Kadza naqalahul Bujairimi, begitu menakalkannya oleh Bujairimi an syarhir raudhi, dari syarah raudhah li Syekhul Islam, milik Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Lakin al-muradu bin natri huna madduz zakari bilutufin bidadili atfi ma ba'dahu wa huwa qauluhu wa bi imraril yadil yusra ini. Tetapi bermula yang dimaksud dengan natri di sini di awal tadi, madduz zakar. Madduz zakar, menarik. Ya, menarik atau menekan zakar bilutufin, dengan lembut. Ditekan sedikit. Ya. Intinya biar semua najis keluar. Madduz zakar, menarik zakar sedikit dengan lembut, bidalili, dengan dalil atah ma ba'dahu, di atah ma sesudahnya, wa huwa qauluhu, perkataannya musanneh, wa bi imraril yadil yusra, tadi dianjurkan dia mengistibra, melepaskan diri dari najisnya dengan tananoh, berdehem, dan dengan natri, mengurut, arti dasarnya. Wa imraril yadil yusra, dengan melalukan tangan kiri, berarti melalukan tangan kiri ini yang mengurut tadi. Jadi berarti natri di sana megang doang, diangkat dikit biar nggak kena yang lain. Ya, wa imradil yadil yusra, dan dengan melalukan tangan kiri, ai bimasiha, dengan menyentuhnya tangan kiri, ai bimasi ibhamiha, dengan menyentuh ibhamnya tangan, wa masbahatiha, dan telunjuknya tangan. Ala asfalil qadib, dia menyentuh di mana? Ala asfalil qadib, di atas paling bawah qadib. Qadib itu kemaluan, batang kemaluan, qadib namanya. Jadi ditekan di bawahnya, ada urat di situ, biar keluar najis semuanya. Apa arti qadib? Wa huwa kasbatuz zakari min majami'i uruqiha. Dianya qadib itu kasbah zakar, ya apa namanya? Kasbah itu ya tiang zakar. Min majami'i, dari semua kumpulan-kumpulan urat-uratnya. Nah, pokoknya qadib itu batang zakar. Begitu aja, nggak usah panjang-panjang.
Wa yamsahul batna wa nahwa dzalik. Apa ini maksudnya? Dan menyentuh ia akan perut. Maksudnya perut kemaluan tadi, bawahnya disentuh, disapu, ditekan. Wa nahwa dzalik dan seumpama demikian. Wa yakhtaliful istibra'u bi ikhtilafin nas, dan berbedalah oleh istibra' dengan berbeda manusia. Jadi istibra' ini beda-beda setiap orang. Ada yang cukup dengan berdehem, ada yang sudah dipekang, diurut segala macam, masih ada sisa juga susah, harus buang air, buang pipis harus jongkok terus. Macam-macam. Tergantung kebiasaan. Bahwa sunnatun. Dan dianya istibra' itu sunnah in alima anna baulahu yang qati'u bi mujarradil khurud. Dianya istibra' itu hukumnya sunnah jika yakin ia anna baulahu, bahwa sungguh buang airnya itu, kencingnya itu yang qati'u, putus ia bi mujarradil khuruj, dengan semata-mata keluar. Artinya begitu selesai langsung selesai, enggak ada sisanya, itu sunnah. Tapi wajibun, dan wajib idza ghalaba ala dhannihi adamu qita'ihi illa binahwi tanahnu. Dan dianya istibra' itu jadi wajib idza ghalaba ala dhannihi, bila kuat di atas dhannya, oleh tidak terputusnya, tidak habisnya kencing, kecuali dengan seumpama tanah. Ada orang-orang yang enggak berdehem, enggak mengurut dengan baik, itu enggak bakal habis, itu jadi wajib supaya benar-benar terjamin selesainya semua najis keluar dengan sempurna. Mungkin sampai di sini dulu. Udah panjang ini, udah setengah jam. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.